Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marimbi Junia Putri Ariza dengan NIM C1D1230071. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Budi Ardianto, SAMH, dan juga audiens yang berbahagia. Di video ini saya akan membuat materi mengenai ringkasan buku kewarganegaraan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan panduan kuliah di perguruan tinggi. Nah, memasuki ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang apa itu negara hukum. Pengertian negara hukum atau rule of law atau dalam tradisi Eropa disebut Rechtsstaat adalah sebuah konsep penyelenggaraan negara di mana hukum menjadi dasar dan pedoman utama dalam kehidupan bernegara, bukan kekuasaan individu atau sekelompok orang. Lalu, dalam negara hukum sendiri, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, negara hukum sendiri menegaskan bahwa hukum bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, perlindungan hak asasi, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, prinsip dan juga ciri-ciri negara hukum. Supremasi hukum yaitu menjadikan hukum sebagai dasar tertinggi dalam negara, bukan kehendak individu atau penguasa. Nah, selanjutnya ada kesetaraan di hadapan hukum. Bukan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tanpa pengecualian. Nah, yang ketiga ada kepastian hukum. Aturan harus jelas, tidak tumpang tindih, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada peradilan yang independen. Hakim dan lembaga peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau pihak luar. Nah, selanjutnya ada perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak dasar setiap orang agar keadilan benar-benar terwujud. Nah, selanjutnya ada pentingnya penegakan hukum. Yang pertama ada penegakan hukum memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya menjadi tulisan, tapi benar-benar dijalankan. Nah, selanjutnya melalui penegakan hukum, masyarakat bisa mendapatkan keadilan, pemerintah dapat dikontrol agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Lalu yang ketiga ada tanpa penegakan hukum yang kuat, konsep negara hukum tidak akan terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya relevansi negara hukum dalam kehidupan warga negara. Yang pertama yaitu negara hukum membuat warga negara lebih terlindungi karena ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Dan dalam pendidikan kewarganegaraan, pemahaman tentang negara hukum menuntun kita untuk lebih sadar hukum dan menghormati aturan dan menghargai hak orang lain. Nah, selanjutnya negara hukum juga menjadi fondasi agar demokrasi berjalan sehat dan menjadi kontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Nah, selanjutnya penegakan hukum seringkali belum konsisten dan kadang berbeda perlakuan antara kelompok tertentu. Nah, juga ada akses keadilan yang belum merata, terutama bagi masyarakat daerah terpencil dan juga ekonomi lemah. Lalu masih ada kemungkinan campur tangan politik dalam proses hukum, dan yang terakhir ada pemahaman hukum masyarakat yang masih kurang sehingga partisipasi dalam menjaga hukum masih belum optimal. Nah, itu tadi adalah tantangan yang dialami oleh negara hukum. Nah, selanjutnya ada pesan dari bab ini agar mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa perlu memahami bahwa negara hukum adalah fondasi utama kehidupan bernegara, dan juga supremasi hukum hanya bisa terwujud bila pemerintah, aparat, dan masyarakat sama-sama menjaga menaati peraturan. Lalu, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menciptakan negara yang aman, tertib, dan juga berkeadilan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.